Sebelum mulai videonya, saya mau bilang aja suara saya memang agak aneh karena masih sakit radang, dan jadi juga bakal putus-putus kalau ngomong soalnya jadi susah pelafalannya. Jadi semoga tidak mengganggu. Sorry Bu. Hukuman mati sering dianggap sebagai bentuk keadilan yang tertinggi. Jika seseorang melakukan kejahatan berat, maka hukumannya juga harus setimpal kan? Namun, walaupun hal itu saja sudah sangat tidak manusiawi, ada satu masalah besar yang juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana jika seseorang yang dihukum mati malah ternyata tidak bersalah? Saya Lovely dari XIC, dan hari ini saya akan membahas tentang suatu hal yang sangat tidak manusiawi dan menunjukkan rasa tidak menghargai hidup, yaitu hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman di mana negara mencabut nyawa seseorang sebagai konsekuensi atas kejahatan tertentu. Meskipun banyak negara yang telah menghapuskan hukuman ini, beberapa masih menerapkannya, termasuk Cina, Iran, Arab Saudi, Irak, dan Somalia. Cina diperkirakan melakukan ribuan eksekusi tiap tahun, meskipun datanya dirahasiakan. Iran dan Arab Saudi juga mencatat peningkatan jumlah eksekusi dalam beberapa tahun terakhir. Secara global, laporan Amnesty International menunjukkan 1.153 eksekusi pada 2023, meningkat 31% dari tahun sebelumnya. Sistem hukum pastinya tidak sempurna dan bisa membuat kesalahan. Ketika kesalahan itu terjadi dalam kasus hukuman mati, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Salah satu contoh nyata yang menunjukkan bahaya dari sistem ini adalah kasus Carlos de Luna. Carlos de Luna adalah pria berusia 27 tahun yang berasal dari keluarga Latino di Texas. Pada tahun 1983, seorang pegawai pom bensin bernama Wanda Lopez dibunuh, dan De Luna ditangkap sebagai tersangka utama. Sejak awal, De Luna bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Ia bahkan menyebut nama seseorang yang menurutnya adalah pelaku sebenarnya, yaitu Carlos Hernandez. Namun, jaksa menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa Hernandez hanya tokoh fiktif yang diciptakan oleh De Luna. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, De Luna dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi 6 tahun kemudian pada tahun 1989. Bertahun-tahun setelah eksekusi dilakukan, investigasi lebih lanjut menemukan bahwa Carlos Hernandez benar-benar ada. Ia memiliki catatan kriminal dengan modus yang sama, namun namanya tidak pernah ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Kasus Carlos de Luna menunjukkan bahwa sistem hukum yang tidak sempurna dapat menyebabkan hukuman mati yang salah sasaran. Menghukum orang jahat dengan kematian saja sudah mengerikan dan immoral, apalagi menghukum orang yang tidak salah dengan kematian. Sebab dari kasus ini adalah penyelidikan yang tidak menyeluruh, kesalahan identifikasi saksi mata, keterbatasan akses hukum bagi kelompok miskin, bias rasial dan sosial dalam sistem peradilan. Karena itu, akibatnya adalah seorang yang tidak bersalah kehilangan nyawa, keluarga korban tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya, pelaku asli tetap bebas dan tidak dihukum. Kasus ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal apakah manusia berhak mencabut nyawa orang lain, bahkan ketika kebenaran itu belum pasti. Hukuman seumur hidup mungkin masih memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi untuk hukuman mati tidak ada jalan kembali. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Setiap manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas kehidupan. Hukum manusia tidak sempurna, tetapi belas kasih dan pengampunan selalu menjadi jalan yang lebih mulia daripada pembalasan. Kita dibuat sesuai dengan rupa Allah, maka ayo kita hargai hidup kita dan hidup orang lain. Walau kita mungkin hanya memiliki kekuatan yang kecil dalam melakukan perubahan terhadap kebijakan hukuman mati, tetapi kita bisa menunjukkan rasa menghargai hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakanlah keseharian kita untuk memuliakan Tuhan, dan sayangi juga teman-teman kita agar mereka sadar akan anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu hidup. Sekian dari saya, terima kasih.